Kalau katakan ini mau dimatangkan, ternyata di sana masih kolam-kolam dalam semua, Pak. Belum matang menurut ukuran saya. Menurut saya lah ya. Ada kolam di belakang. Banyak itu lubang-lubang besar. Itu kalau eskapator masuk, eskapator tenggelam. Saya menjadi curiga gini lagi, Bang. Apakah pembangunan ini dipaksakan untuk menutupi apa kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang terjadi selama ini, sehingga dipaksakan sehingga hal-hal lama tertutupi semua karena sudah berjalan proses pembangunan. Apa ini Ramayani? Itu baru betul. Kenapa kau kejam kali sama kami? Kau dipilih oleh rakyat. Kenapa rakyat kau sengsara kau? Kau pula orang mencari dan mengelau kau. Mana sini? Ya saudara, ada satu hal lagi yang janggal menurut kami yang kami temukan di lahan sport center yang berada di Desa Sena, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Apa itu? Pernah pemerintah mentenderkan lahan ini untuk pematang lahan dengan nominal sekitar 16,4 miliar. Banyak juga kelompok tani yang mengeluhkan kepada kita bahwasannya tidak ada proyek pematang lahan di sini. Benarkah hal tersebut terjadi? Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai Sekretaris Kelompok Tani Sejahtera Deli Bersatu, Pala Napitupulo. Bang Pala, apa kabar? Sehat, Bang ya? Sudah sembuh? Sudah bisa beraktivitas, bergerak bebas ya? Sudah. Bekas cakaran juga sudah hilang, Bang Pala ya? Sudah hilang. Ya, Bang Pala. Yang menarik kami lagi untuk datang ke lokasi ini adalah persoalan pematangan lahan, Bang Pala. Ya. Abangan juga mengikuti. Ya, Apakah betul ada pematang lahan di lokasi sport center ini, Bang Pala? Ya, tapi begini, saya memang tidak bisa menyatakan karena mereka tidak menunjukkan kepada kita mematangkan lahan, ya. Tetapi mereka masuk di sini mengganggu kepada wilayah kita, dan mengorek parit, menumbang tembok yang tidak seberapa jumlahnya. Baik. Nah, tetapi kemudian saya mendengar informasi dari pers, protes-protes bahwasanya ada pematangan lahan di tempat ini berbiaya 16,4 M. Tahunnya tahun berapa, Bang Pala? Tahun lalu ya, tahun 2022. Baik. Sama 2022 yang alat-alat berat di sini. Ya kami nggak ingat, tapi ada tahun sebelum ini alat-alat berat 2021 ya. Nah, 2021 mengetahui informasi itu. Baik. Begitu saya ketahui tentang pematangan lahan, pertama sebagai warga masyarakat saya gini, yang dimatangkan apa? Lahan mana? Karena dalam pemahaman saya pematangan lahan itu kan lahannya sudah matang sebagian besar. Ya. Sudah ada jagung ditanam, sudah rata. Wah, tinggal barangkali parit atau tembok-tembok itu. Ini dalam pemahaman saya secara awam ya kan. Ya. Lalu saya berpikir 16,4, saya kan juga berpikir mengevaluasi ya. Unwaging-nya dulu ini seperti apa gitu. Sebelum tender kan biasanya di unwaging dulu. Ya. Oleh beberapa penawar dilihat kalau biasanya, tapi nggak tahu kalau model sekarang berbeda ya. Tentu yang mau dikerjakan itu kan sudah ada daftarnya. Lalu kemana saja ini peruntukan yang 16,4 M kan kira-kira gitu. Nah, untuk mematangkan lahan. Kemudian kalau katakan ini mau dimatangkan, ternyata di sana masih kolam-kolam dalam semua, Pak. Belum matang menurut ukuran saya. Menurut saya lah ya. Ada kolam di belakang. Banyak itu lubang-lubang besar. Itu kalau eskapator masuk, eskapator tenggelam. Persis di belakang lahan tani kami. Tenggelam. Baik, Ada boleh banyak. kami ditunjukkan, Bang Pala? Bisa nanti kita ke sana. Baik, tapi sebelum ditunjukkan silakan lanjut, Bang Pala. Lalu yang mana yang dimatangkan dengan 16,4 M kan? Saya bertanya kan gitu sebagai masyarakat. Ya. Ya. Soal bagaimana penerapan atau penggunaan biaya itu saya nggak tahu lah ya. Baik. Cuman layak apa tidak kan kita sebagai masyarakat juga mempertanyakan karena tembok yang dihancurkan itu nggak panjang dan itu sudah lahan-lahan jagung tadinya. Lah kemudian ada korek parit memang benar. Nah, baik, tapi ada pembuatan pos di depan, Bang Pala. Oh, apakah itu termasuk juga bagian dari pematang lahan? Setahu Untuk kami pendirian gapura. Setahu kami gapura itu didirikan di tender secara terpisah 2,8 M. Setahu kami. Baik, Bang. sebelum didirikan apakah ada pematang lahan di lokasi tersebut? Ada. Penimbunan? Penimbunan ada. Tanahnya dari mana? Ada yang tahu?
kurang tahu kita teman-teman, tapi kurang tahu lah saya. Atau ada abang sampaikan tadi ada pengorekan tanah ya untuk bikin parit, tanahnya dibuang kemana? Oh ya kurang tahu, cuman masyarakat, apakah masyarakat lihat tanah-tanah yang dari sini? Nah, itu masyarakat yang paling bukan tahu. dibuang ke lokasi pembuatan pos ya? Tidak ya? Enggak ya? Nah, Tidak ya? lain tahu. Karena orang ini Tidak ada Pak ya? Tapi kalau tanah yang apa Pak? Tanah yang untuk alas dari gapura dari atau pos? seputarannya itu aja diambil kan? Iya, itulah yang ada sana. Yang ada seputaran itu makanya agak turun yang di situ. Baik, jadi di sebelah kiri kami Pak Manik ya, Pak Manik betul ya? Iya betul. Pak Manik, dan Pak Manik ini sudah lama tinggal di sini dan menyampaikan bahwasannya tadi Pak untuk tanah alas dari pos dan juga gapura itu diambil dari tanah sekitar Pak ya? Dari sekitar, makanya agak rendah yang di sekitar sana itu di samping sebelah kanan gapura kalau kita dari Bukan depan. tanah pembelian dari luar Pak ya? Bukan. Baik, oke baik, terima kasih Pak Manik. Artinya 16,4 miliar ya saya sebagai apa yang dimatangkan gitu Bang ya? apa yang dimatangkan? Ini sawah baru. Ini tadinya tanah datar seperti ini, keras, tanam jagung. Ya. Dan datar. Biasanya pematangan lahan itu kan dipersiapan untuk pembangunan kan, artinya sudah nampaklah bentuknya, tidak ada lagi jendolan gunung-gunung kan kira-kira gitu. Baik. Untuk layak dibuat bangunan. Nah, 16,6 Pak M ini 16.000 juta 400 16.000 juta lebih 4 kan? Ya. Kemana? Seperti tidak layak. Tapi ini tetap aja praduga tak bersalah Bang ya. Baik. Tapi saya mau jangan lagi ada menimbulkan kecurigaan kepada masyarakat. Bekerjalah, kami mohonlah KPK supaya menganalisis ulang poin-poin pekerjaannya, monthly sertifikatnya. Baik, artinya gini Bang Palai, kalau yang kita ikuti dari awal, tanah sudah bermasalah karena ini bukan tanah PTP. Ya. Lalu ada tender lagi, ada proyek untuk pematangan lahan dan juga pembuatan gapura. Ya. Artinya apakah dana yang digunakan untuk 2 proyek ini sah? Atau tambah lagi yang saat ini ada untuk pengukuran dan juga ingin membangun venue atau pondasi Bang ya, untuk venue ya? Ya. Apakah ini sah untuk 3 proyek ini? Ya secara yang menurut yang kebiasaan yang kita ketahui, kalau hendak sesuatu lokasi hendak dibangun, ya itu duduk hukumnya jelas dulu kan, baru bisa diadakan di atasnya jual beli atau apa saja yang terkait, apalagi yang terkait pembayaran. Baik, sebelum kita pantau Bang Pala ke belakang, ada kolam Abang bilang tadi. Ya. Kami ingin tanya, karena kami ketahui dapat informasi Abang kemarin ke KPK ya, ke Jakarta ya. Ya. Sudah Abang laporkan ya? Sudah. Responnya dari KPK sudah ya, ada? Akan dipelajari, akan dipahami, nanti akan ada panggilan atau telepon. Tapi mereka welcome untuk menerima laporan Bang. Welcome, diterima laporan kita. Dan itu masih soal lahan sport center Bang ya? Masih soal seperti itu. Belum yang lain-lain ya, nanti saya kira termasuk juga ya Bang ya? Lingkar Indonesia melaporkan juga saya kira soal ini. Baik. Jadi saya kira laporan dari Lingkar Indonesia ke KPK itu juga perlu diteliti karena sangat janggal begitu. Menurut kita juga sebagai masyarakat yang mengerti akuntansi lah kita bilang, yang mengerti biaya, ya kayaknya itu sangat janggal gitu. Cobalah tolong supaya KPK juga jangan menutupi gitu, jangan ada kesan-kesannya. Ini kan sekarang masyarakat percaya betul kepada KPK untuk memproses sebuah kegiatan pemerintah yang dicurigai. Jadi tetap ajas praduga tak bersalah ya. Kita pun ajas praduga tak bersalah. Tapi kita kan sebagai masyarakat wajar saja meminta pertanggungjawaban gubernur tentang ini gitu. Tentang penggunaan biaya-biaya itu kan biaya uang kita juga gitu. Ya, Bang Pala, boleh kita berkunjung ke lokasi? Boleh, ayo. Saya ajak rame-rame lah kita lihat. Bahwasanya lahan ini menurut saya belum matang. Makanya perlu dicari tahu di tendernya yang mana saja yang mau dimatangkan. Apakah cuman yang di sini yang 16 M itu tidak ikut yang katakan danau-danau itu dimatangkan? Karena dalam pemahaman kita ketika mau dibangun itu harus bebas air, bebas danau. Baik Bang Pala, saudara kita akan dibawa oleh Bang Pala dan juga masyarakat ataupun kelompok tani di sini untuk menunjukkan bahwasannya lahan ini memang belum matang dan di lokasi di belakang sana masih terdapat kolam yang kedalamannya bermeter-meter ya. Seperti apa kondisi di lapangan? Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Bapak ini Ramayani. Nah, itu baru betul. Kenapa kau kejam kali sama kami? Kau dipilih oleh rakyat. Kenapa
Mengrau pula orang mencari dan mengrau kau. Mana sini? Ya saudara, saat ini kami sudah berjalan sekitar 500 meter ya dari lokasi titik kita wawancara awal itu di dekat Gapura. Ada masih di sisi kanan kami, masih dari sini juga kelihatan ya Gapura Sport Center. Dan kita sudah sampai di pinggir lokasi kolam ya, kolam yang sangat luas yang menurut kami ya. Sangat luas, apakah memang betul dalam kita nggak tahu juga. Kita akan cek langsung. Bang Pala, ini yang abang sebutkan ya? Ya. Ini salah satu atau memang ini satu-satunya? Tidak, Kolam? tidak. Jadi Tengah dalam, sana pun lebih dalam, Pak. pengorekannya ini pun kami lihat, semua warga lihat. Kalau ini eskapator waktu itu tenggelam dalam keadaan begini, ini Bapak ini saksi nih. Maka kami prediksi ini sekitar 8 ke 9 meter lah, kurang lebih lah. Ya, prediksi kurang lebih ya. 8 sekitar 9 meter. Nah, ya. Ini Kena dari tahun tenggelam. berapa? Wah, Ini mulai apa? Buka ini tahun 2017. Nama Bapak siapa? Juman Pak Juman. Bapak tinggal di sini dan sudah mengetahui ini dari tahun 2017. 17. Awalnya datar, Pak ya? Datar. Yang menyebabkan ini pokok sawit berlubang? dulu, Pak. Hah? Yang menyebabkan berlubang menjadi kolam Karena dijual belikan tanahnya oleh yang oknum. ngambil. oleh oknum. Dari tahun 2017 dikorek-korek sampai 9 meter ya Pak ya terakhir ya. Sampai 9 meter. Dan ini air hujan berarti. Ya. Dan juga mata air. Mata air. Mata air ya. Ya Bang Pala ya. Jadi ketika kita melihat ini, ya jadi ini Bang gini, ada kurang lebih 10 titik ini seperti ini. baik. Bahkan di sana itu sudah seperti danau. Ini kalau ke sebelah timur kita ya, sana ya. Nah, di sini juga ada beberapa. Lalu kalau kita kaitkan dengan pematangan, apakah di penawaran mereka dalam konteks pematangan lahan sport center ini, termasuk ini yang ikut dimatangkan? Karena ini masih bagian dari 300 hektar yang mereka Ya, klaim. kalau mereka klaim. Apakah turut ini dimatangkan? Lalu kalau turut, apakah ini sudah disebut matang lahan ini? Ini kan perlu diperteliti oleh pihak pemeriksa KPK. Kita tetap aja sebagai usaha. Kita tidak paham betul tendernya. Cuman dengan melihat keadaan ini timbul kecurigaan. Apa itu Bang? Negatif ya pasti ya? Tentu dong, 16,4 M itu bukan angka yang kecil Bang. Ya, Itu curigaan kita- Abang apa? Kecurigaan kami menduga, kami mencurigai. Ada penggunaan biaya yang tidak tepat sasaran. Maksudnya seperti apa? Ya. Bang Pala. Ada biaya yang tidak tidak terpakai semua biaya itu. Itu Dari kedugaan yang kita. 16,4 Dari 16,4 M. Karena enggak, bagaimana mungkin 16,4 M cuma yang kita lihat, yang kami lihat cuma di pinggir sana sama paretnya. Ya. Nah, apakah sekedar korek itu patut 16,4 M? Dan di depan juga tidak ada pematang lahan. Tidak ada, karena itu sudah matang semua seperti ini. Itu kan bekas jagung dulu. Sawah kan baru kemarin, baru ini tanam pertama sawah. Baik. Dulu itu keras, matang semua rata seperti ini. Ini aja baru 2 kali tanam, itu 3 kali tanam. Ya, artinya ada yang ditutup-tutupi. Ya kami mencurigai seperti itu. Curiga hak kita dong sebagai masyarakat, ya. Baik. Biasa kalau 16,4 M bisa buat apa itu Bang? Waduh Pala? Bang, beli kerupuk itu Bang sudah 1 kota Medan Bang, kerupuk putih. Jadi saya makin curiga gini Bang, curiga hak kita Bang ya. Sebagai masyarakat kita harus bisa memonitor, karena di panduan-panduan traktat KPK pun ada dikasih sama kita. Masyarakat boleh ikut serta dalam Bisa. pengawasan. Jangan takut, seorang diri pun kamu bisa. Itu ada traktatnya sama saya. Saya putus semua itu di kantor KPK. Baik. Jadi nggak usah takut demi menyelamatkan uang negara. Nah, saya menjadi curiga gini lagi Bang. Apakah pembangunan ini dipaksakan untuk menutupi apa kesalahan-kesalahan atau kecurangan yang terjadi selama ini, sehingga dipaksakan, sehingga hal-hal lama tertutupi semua karena sudah berjalan proses pembangunan. Makanya saya katakan, sebelum duduk perkaranya di KPK maupun di kepemilikan tanah perdata, jangan ada yang mengganggu lahan ini supaya kita menyelamatkan uang negara juga. Harusnya Bang ya. Ya, Tapi hari ini ya, dipaksakan diukur seperti tadi. ada pengukuran. Ada pengukuran, katanya mau letak batu pertama. Kok bisa-bisa memaksakan kehendak belum ada putusan hukum? Baik. Putusan pengadilan atas gugatan Yan Rosalubi saja masih berjalan proses peradilan dan mereka belum bisa menunjukkan Di pengadilan Lubuk Pakam, HGU-nya, pengadilan Lubuk Pakam. Nah, semakin kental kecurigaan kita. Ada apa sebenarnya ini? Baik Bang Pala, ini menarik sekali. Kita akan membahas statement Abang juga untuk kemarin Abang statement untuk mengomentari pernyataan dari Gubernur. Ya. Dan juga di Spora Ya. beberapa waktu yang lalu. Ya. Di berita tulis kita Bang ya, berita Ya, online. soal? Masalahnya
kalau Dispora kemarin menyatakan ini ex-HGU. Tapi Ya. baru-baru ini Edi Rahmayadi menyatakan bahwasannya ini HGU. HGU murni, Aktif. aktif. Lah, ini kan dua pendapat yang berbeda dari dua pejabat yang senada, kan? Dan bahkan parahnya Ya. lagi, Ya. mungkin Edi Rahmayadi menyeret nama dari Presiden Joko Widodo terlibat dalam kasus ini. Sudah diketok katanya. Bang Inilah Pala. yang kami sayangkan, Bang. Setahu kami, kita kan ikuti juga mengenai ratas itu. Kita kan juga pengamat, ya. Setahu kami, semua publik tahu, ya. Bahkan kita bisa dilihat di YouTube, ratas itu membicarakan dua hal penting. Yang pertama adalah masalah penyelesaian tanah-tanah ex-HGU PTPN 2. Yang kedua adalah masalah Sari Rejo. Baik. Itu yang Bapak Presiden bicara, supaya diselesaikan secara berkeadilan. Nah, dan mengutamakan, mempertimbangkan masyarakat yang terlebih dahulu berada di lokasi HGU, di lokasi lahan-lahan bekas PTP 2 atau tidak bekas PTP 2. Dan Itu ini ya. bukan lahan Ini HGU. tidak pernah ex-HGU yang kami ketahui. Bahkan ketika kami mengikuti proses persidangan gugatan Yan Rosa Lubis di Pengadilan Negeri Pakam, pihak PTPN 2 tidak bisa menunjukkan sertifikat HGU-nya di lokasi ini. Baik. Itu semua tahu itu. Baik, terakhir Bang Pala. Ya. Kepada Gubernur Sumatera Utara dan juga khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga, apa yang ingin Abang sampaikan? Nah, yang pertama saya harus nyatakan sebagai pejabat hendaklah membuat pernyataan-pernyataan jangan sampai mengorbankan orang lain. Sebagai misal ya, itu Pak Presiden menurut saya tidak mau campur dengan tanah-tanah bermasalah. Jadi dan dia sendiri sudah menyatakan selesaikan dulu. Lalu kalau masih dilibat-libatkan dia soal mengetuk palu untuk sport center, kasihan tuh Pak Presiden. Kena bully terus nanti. Ini kan banyak juga orang di luar. Apalagi mau pemilu 2024. Nangkap pinggir-pinggirnya presiden begini, semua nyalakan presiden. Baik. Ini Termasuk Gubernur, nyalakan presiden. membawa nama presiden, bertamengkan presiden. Baik. Tidak ada, setahu saya tidak ada. Baik. Itu di dalam agenda ratas. Baik, terima kasih Bang Pala atas waktunya. Sehat-sehat terus Bang Pala. Semoga persoalan ini cepat selesai Bang Pala ya. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan Sekretaris Kelompok Tani Sejahtera Adil Bersatu, Pahala Napi Tupulu. Saya Prasetyo.